Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Reka Yuniarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, akan menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jalan-jalan ke Muratara. Jangan lupa makan masakan pedonya. Inilah kami kelompok 3. Bapak Alif, Ibu Yuni, dan Ibu Reka. Yuk kita bahas studi kasus yang pertama. Guru matematika dan wali kelas 8 yaitu Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti, Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui akan hal ini dan mulai menggunakan kesempatan juga bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan pada kasus 1. Pertanyaan pertama. Dari kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi? Kelompok kami menjawab, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal ini ditandai dari Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Lalu validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Lalu menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban kelompok kami yaitu, paparan restitusi sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Nah, langkah-langkah restitusinya yaitu 1. Pipi dan Natali mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. 2. Mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. 3. Mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka.
4. Memberitahukan kepala sekolah bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang pertama yaitu pembuat merasa bersalah. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Lalu posisi yang kedua yaitu sebagai teman. Tolong bantu Ibu ya. Pertanyaan keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Langkah yang akan ditempuh adalah mendukung langkah Ibu Santi, karena sudah memberikan penguatan pada keyakinan nilai-nilai kebajikan dan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Yuk kita bahas studi kasus yang kedua. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina pun menjawab bahwa dia sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan akhirnya salah mengenakan sepatu. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Yuk kita bahas pertanyaan-pertanyaan untuk kasus 2 ini. Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi Pak Lukman yaitu penghukum. Di sini terlihat dari kata-katanya, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Indikator penghukum ini yaitu menggunakan hukuman verbal maupun fisik. Di sini juga Pak Lukman mengambil keputusan agar Sabrina membuka sepatunya sebagai bentuk hukuman. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Menstabilkan identitas. Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak memakai sepatu sesuai peraturan sekolah? Validasi tindakan yang salah. Sabrina, tampaknya kamu terburu-buru ya pergi ke sekolah. Kamu tentu punya alasan mengapa tidak memakai sepatu warna hitam. Boleh ceritakan, Nak?
menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Menurutmu, keyakinan sekolah apa yang telah kau langgar? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Pertanyaan ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kebajikan yang dituju yaitu disiplin, kesetaraan, keadilan, kesederhanaan, dan keseragaman. Pertanyaan keempat, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil yaitu mengajak Pak Lukman untuk merefleksi dengan metode restitusi tentang dampak tindakannya kepada siswa. Kemudian, menanyakan tindakan yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, mengadakan workshop posisi kontrol guru dengan penerapan segitiga restitusi untuk seluruh guru. Baiklah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi Bu Dani yaitu pembuat rasa bersalah. Terlihat dari kata-katanya, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yang dibutuhkan oleh Fajar yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa diterima, dan kebutuhan kesenangan. Pertanyaan ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Menanyakan kepada Fajar tentang peraturan yang sudah disepakati ketika belajar di kelas dan menanyakan konsekuensinya atas tindakan Fajar. Kalimat pertanyaannya, "Fajar, apakah kamu sudah mengetahui peraturan kesepakatan kelas kita? Apakah kamu sudah memahami konsekuensi yang akan kamu terima dari perbuatanmu?" Pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu melakukan pendekatan personal dengan memanggil Bu Dani dan Fajar dalam waktu berbeda untuk mencari informasi terkait permasalahan yang terjadi, lalu memposisikan diri sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan langkah-langkah restitusi.
Selanjutnya mengkoordinasikan antara Ibu Dani dan guru BK terkait masalah yang dihadapi Fajar untuk dicari akar permasalahan dan solusinya. Tibalah kita di studi kasus yang terakhir, studi kasus keempat. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat ada sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya menjahit siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Yuk kita bahas pertanyaan-pertanyaan untuk studi kasus keempat ini. Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi Bu Suti yaitu posisi manajer, karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Yang dilakukannya yaitu 1. Mengajak Anto dan Dino mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Kedua, menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya. Dan menanyakan kepada Dino hal apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki masalah. 3. Menuntun mereka untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan mereka sendiri. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Untuk Dino, Ibu Suti menguatkan Dino dengan mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Untuk Anto, Ibu Suti menguatkan Anto dengan menanyakan kepada Anto apa yang bisa Dino lakukan untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.
Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang pertama yaitu bertanggung jawab. Penguatan keyakinan sekolah oleh Bu Suti kepada Dino dengan menanyakan hal apa yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahnya akan memperkuat keyakinan Dino untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang kedua yaitu mandiri. Penguatan keyakinan dengan pertanyaan, bagaimana kalau kamu menjahitnya? Akan membuat anak menjadi mandiri dengan memperbaiki kancingnya sendiri. Yang ketiga, murid yang merdeka. Dengan diarahkan belajar menjahit kepada guru tata busana, maka akan ada proses belajar di dalamnya dan juga akan menambah keterampilan untuk Dino. Yang keempat, kreatif. Penguatan keyakinan dengan menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kancing Anto, maka akan ada proses berpikir kreatif untuk bagaimana cara memasang kancingnya. Pergi ke pasar beli pokat mentega, beli selasi dekat rumah Budia. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.